pagi hari tanggal 14 itu mereka menyerbu rumah sakit lama militer. Nah, mereka menemukan bedil ya, senapan itu kira-kira 30.000 pucuk kira-kira. Tapi tidak ada peluru, tidak ada mesiunya. Jadi di rumah sakit lama militer itu cuma ada senapan saja, 30.000 pucuk lah. Kalau mau punya pasukan kan harus ada mesiu, ada peluru. Nah, mereka tahu ada di Bastille. Jadi pada tanggal 14 Juli tahun 1789, masyarakat Perancis ya, rakyat katakanlah begitu itu berbondong-bondong menyerbu penjara Bastille. Tulisannya Bastilles ya, tapi dilafazkan jadi Bastille. Nah, ini ada berbagai faktor, yaitu kenapa kok penjara Bastille itu penting. Pertama, penjara itu juga pusat militer Prancis, sehingga di situ ada persenjataan. Kedua, penjara Bastille itu simbol dari tanda kutip kesenang-wenangan monarki waktu itu ya. Ya memang waktu itu dibenci masyarakat karena senang-wenang begitu, sering menarik pajak tinggi, lalu apa namanya itu kerja rodi ya, kerja paksa dan lain sebagainya, sehingga dianggap sebagai raksasa jahat itu penjara Bastille sebagai simbol dari kesenangan rezim monarki kala itu. Kemudian rakyat juga baru bangkit ini, yaitu membentuk Majelis Nasional. Lalu tadi ingin merebut senjata itu ya berarti ingin membentuk tentara rakyat begitu ya. Tapi sebenarnya ini terkait juga dengan peristiwa sebelumnya di Amerika, yaitu Prancis juga ikut terlibat ya. Yaitu adanya revolusi nasional, yaitu kemerdekaan Amerika Serikat dari melepaskan diri dari monarki asalnya, yaitu Inggris. Gelar raja di Prancis itu gelarnya yang terakhir ada Louis ya, sampai ada, kalau kita tahu cerita Tri Musketeer itu Louis XIV. Nah, ini peristiwa revolusi sosial di Louis XVI. Tapi sebenarnya ada Louis berikutnya sampai 17-18, tapi gelarnya mengecil ya, sebagai apa, bupati lah, adipati begitu di beberapa daerah. Tapi di revolusi sosial ini karena Louis XVI mengemban mimpi dari leluhurnya ya, bahwasanya Perancis harus menjadi mercusuar dan memang punya pesaing, yaitu Inggris. Ya, dari persaingan ini artinya ada energi lebih, ada semangat lebih untuk menjadi paling mewah, paling maju gitu ya, paling elegan, apalagi ada pesaingnya Inggris yang memang mesti bebuyutan. Sehingga Louis XVI ini banyak membangun di mana-mana, yaitu membangun simbol-simbol kemegahan, kemewahan dari Prancis. Nah, di sini yang menjadi kesesaran rakyat karena pajak dinaikkan, lalu ada tenaga kerja yang upahnya minim, bahkan ada mungkin kerja paksa, kerja rodi yang kalau dihitung malah kayak tidak berupah begitu ya. Sehingga disinilah menjadi salah satu faktor juga revolusi sosial, karena lalu rakyat menjadi muak ya, menjadi capek, menjadi apa, ingin melepaskan diri dari monarki Perancis begitu. Istri atau permaisuri dari Louis XVI ini, Marie Antoinette, ini sudah difilmkan oleh Hollywood ya, nanti kita bisa lihat filmnya. Ini menjadi ikon ya, menjadi seperti tokoh sentral dari Borgisme
Perancis. Sebenarnya tidak hanya Perancis, semua monarki kala itu bourgeois semua. Bourgeois ya, bourgeois. Tulisannya bourgeois sebenarnya bourgeois. Jadi hidup mewah, hidup berlebihan ya. Di film itu juga diangkat dari catatan-catatan yang kita bisa percaya. Itu makan kue aja, satu meja besar itu ada kue-kue tart macam-macam, tapi hanya dicip sedikit sudah. Padahal itu kan biaya harta untuk membuat kue tart apa itu kan mahal sekali, dan setiap hari begitu. Nanti makan malam juga itu, padahal hanya dibangkat sedikit. Lalu baju, berapa gaun-gaun mewah yang dimiliki, sepatu dan lain sebagainya. Sehingga ini menambah lagi kebencian rakyat ya. Buat rakyat muak karena bagaimana perjuangan rakyat itu dengan kepedihannya, dengan bertahan hidup, bahkan dengan pajak yang tinggi, dengan disia-sia dengan kerja yang gaji yang minim, yang rendah dan sebagainya. Tapi mereka dipaksa melihat drama kemewahan yang ditampilkan oleh para bangsawan ini, oleh raja dan ratu, oleh para yang disebut melakukan tindakan bourgeoisme ini ya, bourgeois ini. Nah inilah yang juga semakin mendorong rakyat untuk menggerakkan revolusi sosial. Diawali dengan penyerbuan penjara Bastille, ada beberapa militer juga membelot ya, karena mereka juga merasa mereka berasal dari rakyat ya. Mereka melihat juga saudaranya, kakaknya, ibunya di kampung menderita, disia-sia. Bahkan ada juga mungkin yang keluarganya ikut disiksa di penjara Bastille, sehingga beberapa dari personel militer ini membelot. Dan juga pasukan militer Prancis belum lama, tahun kira-kira berarti kalah Cornwallis itu 1781, ini peristiwa Bastille itu 1789 ya. Ya kira-kira berapa tahun itu? Tidak berselang lama itu mereka masih ada semangat tadi melepaskan diri dari ketidakadilan ya. Wong baru membantu Amerika merdeka gitu kan. Sampai ke negaranya para pasukan militer dan termasuk jenderalnya juga ya, di belakang nanti yang terkenal Lafayette itu ikut berpikir ini kalau mempertahankan monarki yang sudah tidak laku dan tidak disukai rakyat, lalu mereka juga kemarin baru membantu kemerdekaan Amerika, jadi memang tergerak di golongan militer ini tuh memang sudah saatnya membantu rakyat seperti yang kita lakukan di Amerika ya. Wong rakyat Amerika aja dibantu, masuk rakyat Prancis sendiri tidak untuk melepaskan diri dari monarki begitu. Jadi kronologisnya ini sangat singkat ya, penyerbuan penjara atau benteng Bastille. Karena memang dalam konsep monarki lama, benteng prajurit juga berfungsi sebagai penjara dan juga berfungsi sebagai gudang senjata ya. Jadi pada pagi hari barisan masyarakat yang tadi ya takut kalau mereka sudah membentuk majelis nasional, takut itu majelis nasional dibubarkan monarki, bukan raja, karena raja juga sudah membuat milisi dari tanda kutip dari masyarakat yang mendukung monarki ya. Nah itu mereka takut, akhirnya mereka harus punya milisi rakyat. Nah pagi hari tanggal 14 itu mereka menyerbu rumah sakit lama militer. Nah mereka menemukan bedil ya, senapan itu kira-kira 30.000 pucuk kira-kira. Tapi tidak ada peluru, tidak ada mesiunya. Jadi di rumah sakit lama militer itu cuma ada senapan saja, 30.000 pucuk lah. Kalau mau punya pasukan kan harus ada mesiu, ada peluru. Nah, mereka
tahu ada di Bastille, dan di Bastille masih ada selain itu adalah penjara umum, juga ada 7 tahanan politik, yaitu bukan kriminal ya, yaitu memang orang-orang yang gencar melawan monarki, ada di situ, ada 7 tahanan. Lalu setelah pagi dari rumah sakit lama berhasil merebut 30.000 pucuk itu ya, ada yang mengatakan 28.000 sampai 32.000 pucuk senapan bedil, tapi tanpa peluru, tanpa mesiu, sehingga mereka memobilisasi massa berbondong-bondong ke penjara Bastille. Nah, oleh Delaunay, yaitu gubernur penjara Bastille, benteng Bastille, mereka tentunya dihadang ya, ditolak masuk, disuruh buka ya enggak mau. Wong tanda kutip itu masih monarki masih berkuasa ya. Jenderal gubernur dari benteng penjara Bastille itu, Delaunay, masih tentunya tidak mendukung perjuangan rakyat, sehingga masyarakat yang mengepung itu malah ditembaki, menimbulkan banyak korban. Nah, disitulah eskalasi meningkat, rakyat yang bertumpul tambah marah, ditambah lagi datangnya prajurit-prajurit militer yang membelot ya. Nah, membelot ini tidak cuma bawa diri, tapi bawa artileri, bawa meriam. Nah, dari meriam-meriam itulah bisa untuk menghancurkan pintu dari benteng penjara Bastille. Sehingga sore hari itu eskalasinya cepat ya, pagi nyerbu rumah sakit militer lama, ngambil bedil tapi tanpa peluru dan tanpa mesiu, lalu ke Bastille untuk cari peluru dan mesiu gitu. Akhirnya bisa terbuka oleh artileri meriam dari para prajurit militer Prancis yang membelot mendukung rakyat, sehingga pada jam 5 sore benteng jatuh. Gubernurnya sudah menyerah, Delaunay, tapi akhirnya dalam peristiwa itu terbunuh ya. Nah, itulah 7 tahanan politik dan juga sebenarnya tahanan-tahanan lain yang kriminal murni itu terbebaskan. Nah, dari situlah eskalasi semakin meningkat hingga akhirnya ke revolusi sosial Prancis terjadi. Ternyata dampak dari penyerbuan penjara Bastille ini sangat tidak sederhana ya. Karena tadi setelah rakyat ternyata bisa membongkar yang tadinya dianggap sebagai simbol kekuatan tanda kutip rezim monarki kala itu, sebagai simbol kesewenang-wenangan mereka, itu ternyata bisa ditembus. Dan memang ada andil beberapa militer Prancis juga membelot, bahkan nanti kemudian petinggi militer Prancis juga berbalik arah, yang tadinya sebagai benteng atau pelindung monarki malah berbalik arah mendukung masyarakat, termasuk Jenderal Lafayette nanti. Itu titik balik juga, kalau tidak ada dukungan dari militer ya rakyat pada dasarnya ya tidak bisa apa-apa kan begitu. Nah, dari sinilah yang menjadi awal dari revolusi sosial. Kalau revolusi yang terjadi di Amerika, 4 July itu revolusi nasional, yang artinya membuat nation baru terlepas dari monarki. Kalau di Prancis disebut revolusi sosial pertama karena mengubah struktur sosial, mengubah tatanan sosial, mengubah bagaimana jalannya kehidupan sosial yang sudah ada di Prancis sejak ribuan atau ratusan atau ribuan tahun, yaitu dipimpin oleh monarki dengan jenjang-jenjang kefeudalan begitu ya, ada bangsawan, ada tuan tanah. Nah, itu dengan adanya di-trigger oleh penyerbuan penjara Bastille sehingga nanti terjadi revolusi sosial, yaitu di mana nanti para bangsawan dan para aristokrat yang di bawah monarki itu disikat habis secara letterlek ya, artinya memang dihukum mati, dihabiskan, dihilangkan, sehingga rakyat berkuasa secara murni.